Open your eye for the 20 spies. Henshin! Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga ya. Walaupun Ana agak sedikit komplain ya, maaf ya, karena dia itu keluarnya pas update itu lagi banyak-banyaknya. Auto puyeng jadinya reschedule sana sini. Tapi di satu sisi ya lega lah. Akhirnya keluar juga nih yang ditunggu-tunggu ya. Akhirnya guys, setelah announcement pertamanya itu sekitar hampir setengah tahun lalu ya. Dan tentunya dilanjut dengan banyak video pembahasan soal info-info terbarunya. Perayaan 20 tahun Kamen Rider Vice di movie VC Next Paradise Regain mengeluarkan juga trailer perdananya. Jadi nggak pakai teaser-teaser, di sini langsung trailer pak. Durasinya juga lama lagi ya, semenitan. Akhirnya loh ya, akhirnya nih, udah nunggu-nunggu banget Ana trailer satu ini. Dan sudah pasti bakalan kita breakdown juga selengkap mungkin, bakalan penuh teori, bakalan penuh diskusi juga. Karena biasanya kalau udah breakdown gini, kita itu bisa nangkep hampir separuh lebih plot dan alur ceritanya itu bakalan seperti apa. Jadi untuk trailernya juga sudah dipublish sejak kemarin di channel YouTube-nya Toei. Dan lagi-lagi Region Lock. Giliran Deka Ranger 20 tahun kagak di lock pak. Ini maunya gimana dah Toei ya. Walau Region Lock ya pasti Ana jamin udah banyak yang pada nonton atau lihat juga ya trailernya ya. Dan siapa aja yang udah pada nonton trailernya, kalau gitu jangan lupa ikutan diskusi. Dan tambahkan teori-teorinya juga kalau memang ada dari kalian yang menarik ya. Sebelum bahas trailer, kita bahas updated posternya dulu yang bener-bener keren abis. Jadi ini dia poster terbaru untuk movie VC Next 20 tahun Kamen Rider Vice Paradise Regain. Dan ini posternya keren banget. Bahkan bentuk Rider Vice yang baru dan banyak dapat keluhan dari kemarin terlihat lebih keren di poster ini ya. Ya poster pak. Jadi lebih kayak ke artwork gitu ya dibanding foto asli gitu. Nah selain Next Vice ada Next Kaiksa juga. Dan ada Kamen Rider Muse juga. Dan 3 karakter utama juga ada ya. Di sini ada Babang Takumi yang terlihat keren dengan HP barunya. Ada Kusaka, ada Mari, ada Kaido. Dan paling belakang itu ada Kitazaki diiringi dengan pasukan Riot Troopers ya. Kalau lihat ke paling kiri itu ada Orphonok yang cukup menarik perhatian. Apa ini tuh Dragon Orphonok yang udah berevolusi nih ya. Terlihat bentuknya agak sedikit berbeda. Dan paling bawah itu ada Autofagin mode vehicle yang di blur. Jadi catat tanggalnya, udah ada tanggalnya juga ya. Movie VC Next Kamen Rider Vice 20 tahun Paradise Regain ini bakalan tayang tanggal 2 Februari 2024 di bioskop Jepang. Buat kita di Indonesia ya harus nunggu lagi sekitar 4-5 bulan kemudian ya. Memang selama itu. Syukur-syukur ya tayang di bioskop Indonesia. Jadi yuk sekarang kita langsung aja lanjut bahas trailer ya guys. Fans Vice dan Babang Takumi dan Kang Pasir silakan merapat ya. Langsung aja nih kita bahas ya. Jadi di awal trailer ini kita diperlihatkan dengan seseorang yang hendak berubah menjadi Orphonok. Kalau udah nonton serial Vice ya udah hafal betul dong ya proses transformasi seseorang jadi Orphonok itu ya seperti ini, yang langsung keluar alur-alur seperti ini di tubuh mereka. Jadi orang ini tuh nggak tahu siapa tapi mirip Om Suda Kenjiro, dan pertanyaannya kenapa Orphonok itu masih ada? Ya nanti aja kita tunggu pas filmnya itu udah tayang. Terlihat ada para pasukan Riot Troopers yang sedang beraksi atau mungkin lebih tepatnya di sini bekerja di sini ya. Melawan siapa? Nah, melawan seekor Orphonok. Apa orang misterius tadi yang berubah jadi Orphonok satu ini? Dilihat-lihat jenis Orphonok ini tipe-tipe yang bulky teman-teman ya. Kalau kalian lihat ya udah kayak tipe medieval gitu ya. Nah, di sini Ana coba jelasin dan masuk ke sinopsisnya. Ini yang menarik dan dipertanyakan kemarin-kemarin ya. Jadi dijelaskan kalau Paradise Regain ini kan mengambil set timeline 20 tahun setelah serial Kamen Rider Vice itu berakhir di episode 50. Jadi cukup banyak yang berubah setelah 20 tahun. Jadi perusahaan Smart Brain masih ada ya. Jadi itu kan perusahaan yang bertemakan teknologi. Tiba-tiba dia itu mendapat campur tangan dari pihak pemerintah dan diubah jadi organisasi pembasmi Orphonok. Yes, jadi para pasukan Riot Troopers tadi lagi menjalankan tugas mereka. Makanya Anda bilang lagi bekerja untuk membasmi Orphonok. Jadi Orphonok itu diburu terus satu persatu sampai punah semua dan tak bersisa. Mungkin pihak pemerintah menganggap Orphonok ini sebagai ancaman umat manusia kali ya. Ya simpelnya mungkin seperti itu. Padahal dulu Smart Brain juga banyak konspirasi dan diisi sama orang-orang dengan gen Orphonok ya. Nah kok bisa ini berubah ya? Nah jadi unit pasukan tempur dari Smart Brain ini dipimpin oleh seorang wanita bernama Reina Kurumi yang bisa berubah menjadi Kamen Rider Muse. Ini kapten pasukannya lah ya. Riot Troopers tadi kacung-kacungnya.
Ternyata nama officialnya itu Muse, bukan Muse ya. Jadi lebih ribet pengucapannya. Jadi kita bisa lihat juga tampilan smartphone-nya yang digunakan sama si Reina ini buat berubah jadi Kamen Rider. Jadi ada seperti kayak huruf M gitu di HP-nya teman-teman ya. Jadi Reina Kurumi ini tuh bakalan jadi karakter baru dengan peranan paling penting menurut Ana. Karakter baru dengan peranan paling penting. Itu ya, dibanding case-case baru lainnya. Jadi case-case baru juga ada, cuman yang nggak sepenting si Reina ini. Dan ini minor sih teman-teman ya, dan jangan agak salah fokus di sini ya. Ana cuman suka mereka itu setelah 20 tahun masih nggak lupa dengan ciri khas seperti ini. Jadi sekali lagi ini minor. Jadi yang jadi Kamen Rider-nya itu bawa motor seperti biasa, terus bawa koper yang isinya itu belt atau gearnya. Dan koper itu ditaruh di motornya. Jadi banyak sekali scene device yang seperti ini. Hampir setiap episode mungkin ya, si Takumi, si Kusaka ya. Jadi melihat si Reina bawa motor sendiri, terus bawa beltnya itu masih pakai koper, ya kayak ngasih kesan nostalgia aja gitu ya. Semoga ini juga berlaku sama belt lain yang nggak muncul dari kantong ajaib ya. Karena ribetnya bawa belt itu sudah sangat-sangat jadi ciri khasnya dari si Kamen Rider Vice. Nah, jadi ini tuh lanjutan dari yang tadi. Reina kayaknya udah berubah menjadi Kamen Rider Muse ya. Jadi udah tak komentarin dan kasih kesan juga soal bentuk Kamen Rider baru satu ini. Jadi setelah 20 tahun ya, line up Kamen Rider dari Universe Kamen Rider Vice itu akhirnya nambah lagi. Setelah mentok di si Saiga sama Orga teman-teman ya. Dan kayaknya mokat deh ini Orphonok yang tadi ya, dimatiin sama si Muse ini. Jadi Riot Troopers ya awal-awalnya kayak buat sentil-sentil dulu lah di awal ya. Terus langsung dihabisinya atau dieksekusinya itu sama si kaptennya, sama si Reina ini. Jadi jelas sekali bagian ini tuh jadi example. Kalau memang bakalan seperti ini plotnya. Cara kerjanya seperti ini. Jadi Smart Brain yang bakalan ngebasmi semua Orphonok. Jadi ya dipastikan kayaknya Orphonok yang tadi ya harus mati gitu ya. Untuk memperlihatkan si plotnya tuh seperti itu ya. Jadi ada satu orang yang terlibat dalam aksi ini. Karakter baru juga, yaitu keponakan dari Keitaro Kikuchi. Bernama Jotaro Kikuchi. Udah. Jadi sudah jelas sekali ini tuh replacement buat karakter Keitaro yang aktornya mungkin berhalangan hadir. Agar tetap ada peran seperti Keitaro, dihadirkanlah si Jotaro ini. Ana udah sempet ngasih tahu perihal pro kontra karakter Jotaro ini ya. Apalagi di trailer aja dia itu udah bertingkah sedikit terlihat seperti Keitaro sekali. Ya, dia yang jadi pemilik laundry Kikuchi saat ini ya. Dan juga mungkin kenapa dia ada di sini. Dia itu pengen nyelamatin si Orphonok yang tadi, tapi keburu dihabisin sama si Smart Brain. Jadi mulai Anda jelasin sinopsisnya lagi nih ya. Jadi Kikuchi Laundry ini tuh bukan sembarang laundry aja, tapi laundry dalam tanda kutip yang juga menampung para Orphonok ya. Jadi di laundry ini nggak cuma ada Jotaro aja ya sebagai pemiliknya saat ini, tapi ada Mari juga, ada Kaido juga, bahkan ada Kusaka juga. Mereka ya yang bertugas di sini melindungi para Orphonok ini dari serangan Smart Brain. Jadi kayak tempat penampungan gitu ya. Nah lo ya, apa alasannya mereka ini jadi melindungi si para Orphonok? Nah, salah satu karakter favorit ya, nyebelin tapi banyak sekali fansnya, yaitu Kang Pasir aka Kusaka Masato. Jadi Kusaka yang bengis kalau membaca sinopsisnya, dia itu kayak ada di pihak yang baik dan justru melindungi para Orphonok dari serbuan Smart Brain. Jadi pertanyaan terbesarnya itu, kenapa Kusaka itu masih hidup? Bukannya udah mati ya Gan, jadi pasir. Nah itu, semoga ada penjelasan soal karakter-karakter yang memang sudah mati di serial tapi hadir kembali di sini. Jadi alternate atau what if story kah apa gimana gitu ya. Tapi jelas-jelas ini tuh lanjutan 20 tahun setelah episode 50 ya. Benar-benar lanjutan, canon ini teman-teman. Jadi itu Kusakanya kenapa harus pakai kalung hitam di leher yang ngepas gitu sih? Berasa ganggu Pak, berasa kayak banci jadinya ya. Dan selanjutnya, heroin yang bakalan punya peranan penting juga hadir kembali, yaitu Mari Sonoda yang diperankan sama Yuria Haga ya. Aduh, di bagian ini keluar lagi nih ya kasnya Toshiki Inoue ya. Jadi ada bagian Mari yang mau dicium sama Kusaka. Jadi Kusaka bilang katanya, aku akan selalu bersamamu. Memang geli gitu ya, tapi bagi yang udah nonton Vice, taulah betapa intens dan agresifnya gitu ya si Kusaka ini ngasih pendekatan ke si Mari ya. Jadi kalau di serial kan ya Mari itu sukanya sama Kiba kalau nggak salah ya. Tapi apa-apa dia kan ya Takumi gitu. Apa karena Takumi nggak ada, terus Kiba juga udah mati, jadi dia kayak ya udahlah menerima dengan keterpaksaan perasaannya Kusaka yang nggak berubah dari dulu sampai-sampai dia itu rela dicium. Waduh. Nah kemana Babang Takumi? Jadi Abang Takumi setelah episode 50 itu diceritakan lagi hilang entah kemana. Merantau mungkin apa gimana. Jadi belum terlalu jelas alasannya, tapi memang plotnya atau sinopsisnya ya seperti ini.
Jadi pemeran yang paling utama itu tuh yang paling penting di sini dihilangkan dulu ya. Terus nanti itu datang pas film itu udah masuk fase lagi mau panas. Jadi the real pahlawan datang belakangan ya. Berikut kita diperlihatkan dengan user dari Kamen Rider Delta yang baru. Bukan Suji Mihara, jadi aktor yang nggak comeback di sini. Padahal mah bisa-bisa aja mestinya ya. Jadi ini tuh kebiasaan Delta Gear nih ya. Padahal gear paling kuat di serial, tapi selalu dipakainya sama orang-orang random ya. Anda tidak tahu juga Anda ini siapa ya, tapi lagi kasusnya ini ya kayak si Jotaro tadi. Ini tampilan orangnya itu dibikin mirip-mirip sama si Mihara ya, biar kita itu tetap kayak dapat kesan aktornya itu balik. Ngerti kan ya maksudnya ya? Padahal mah ya baru aja gitu, nggak perlu sampai kayak disama-samain kayak begini. Jadi berasa ganggu-ganggu sedikit gitu ya. Nah, Delta ya tetap Delta ya, tetap seperti itu bentuk ridernya ataupun formnya. Dan orang yang tadi berubah jadi Delta ada di pihak si Kikuchi Laundry, melindungi para Orphonok dan melawan Smart Brain juga. Dari kemarin kan banyak banget tuh yang ngedumel soal Delta ya. Oh, tinggal Delta nih, belum dapat form baru. Mana next Delta? Mana nih form barunya? Terus di poster tadi yang udah keluar juga tetap ngedumel. Delta dilupakan, gak ada di poster ya. Kalau yang kalian lihat seliweran soal Delta pakai form baru, ya jelas-jelas itu fan art guys ya. Jadi jangan kegocek. Kalau Ana sih nggak masalah. Karena bentuk Delta dari awal udah bagus dan Anda paling suka di antara line up Kamen Rider device gitu ya. Lagian kepentok durasi juga kalau mau munculin Delta pakai form baru, Pak. Ini VC Next, Pak. Durasinya itu sejaman doang ya, bukan 10 episode gitu ya. Ya itu mungkin masih bisa ya. Sekali lagi ini VC Next, Pak. Kepentok durasi ya. Udah ada Kamen Rider Muse, udah ada Next Vice, udah ada Next Kaixa. Kapan gitu mau munculin si Delta ya. Jadi tolonglah diterima-terima aja. Dan kita itu diperlihatkan dengan scene di mana Kusaka itu akan berubah menjadi Kamen Rider Kaixa. Walau udah dikonfirmasi bakalan dapat form baru, tapi untuk fase awal dia itu bakalan berubah jadi Kamen Rider Kaixa yang biasa yang sering kita lihat. Semoga nggak ada perubahan karakter terlalu drastis ya untuk ceritanya, terutama untuk Kusaka ini. Jadi tetaplah menjadi Kusaka seperti yang kita kenal. Walau sekarang seperti ada di pihak protagonis ya, alasan dia bertarung ya mungkin aja karena ada Mari di situ ya, bisa aja gitu ya. Udah, di mana ada Mari ya gue ngikut aja ya. Udah gue ikut melindungi para Orphonok gitu ya. Nah ini nih ya, akhirnya Babang Takumi kembali lagi. Masih terlihat tampannya dan terlihat di tangannya dia itu sudah memegang Vice Phone yang baru dan bersiap-siap untuk berubah. Nah, saat yang lain itu sedang menolong Orphonok dari pasukan Smart Brain tadi, muncul nih si Takumi Inui yang sudah lama hilang tadi dan berubah langsung menjadi Kamen Rider Next Vice dan menyerang orang-orang yang melindungi para Orphonok tadi. Di sini juga nih ya titik utama ceritanya ya. Kenapa Takumi yang personalitinya itu udah dibuild seperti itu bahkan sampai tamat, berubah pikiran lagi dan malah jadi ada di pihak musuh lah bisa dibilang. Entah ini si Takumi kerja juga jadi bawahan Smart Brain atau jadi pemuda lepasan tapi tetap ikut ngeburu para Orphonok juga. Jadi fase saat dia menghilang ini sih ya yang bikin kita itu bertanya-tanya. Karena itu juga pasti momen dimana pola pikirnya itu ya berubah juga gitu ya. Nah terus dia dapat gear barunya ini dari mana? Bisa juga dari Smart Brain ya. Di trailer ini kita bisa melihat sedikit sequence perubahan dari Kamen Rider Next Vice ya. Jadi tetap ada sinar atau garis-garis merah di sekujur tubuhnya sama seperti yang sebelumnya atau yang original ya. Jadi di trailer ini terlihat masih oke lah ya si Next Vice ini teman-teman ya. Nggak tahu kenapa yang di stage kemarin ya, yang Anda sempat bikin videonya sama yang dipajang itu kan ya si patungnya itu kok berasa butut banget gitu ya. Di sini ya lumayan lah karena kayaknya udah dikasih grading gitu ya. Jadi agak lumayan mendingan lah tampilannya. Nah, terlihat ya, di sini Takumi yang udah berubah jadi Next Vice ini tuh sedang menyerang salah satu Orphonok. Dan uniknya, ketika sudah menggunakan si form ini, dia itu pakai Vice Blaster mode pedang buat jadi senjatanya. Udah bukan Vice Edge lagi, teman-teman. Pakai Vice Blaster tanpa harus berubah jadi si Vice Blasternya gitu ya. Mungkin ya HP satu lagi yang masih HP flip itu nganggur. Jadi ya udah dipakein aja ke Vice Blaster dan dijadiin senjata gitu ya. Dan siapa sih Orphonok yang diserang sama si Takumi? Kaido, Snake Orphonok. Silakan di rewind sedikit. Jadi Kaido juga di sini ada di pihak Mari dan juga Kusaka dan juga ikut bertarung dengan kekuatan Orphonoknya melawan Smart Brain. Apes dia langsung ketemu Takumi pakai form baru pula. Ya udah jelas Pak dibantai ya. Jadi di bagian Kaixa lagi ada tarung lawan Riot Troopers ya di atas mobil-mobil rongsokan ini. Ini tempat gelutnya ini juga lumayan terkenal lah ya, ada di mana-mana Pak ya. Jadi ada narasi dari Kusaka di bagian ini ya.
Dia itu bilang katanya, Dostainui, ada apa Takumi gitu. Lu kenapa? Mau lu apaan? Jadi Kusaka juga sampai heran dan bertanya-tanya, kenapa Takumi sekarang itu malah ada di pihak sana, ya? Dan ada momen pertemuan antara Mari dan juga Takumi di sini ya. Nggak jauh. Bagian ini pasti Mari itu membujuk Takumi yang sekarang ada di pihak yang bersebangan gitu ya. Jadi Takumi juga percaya juga kan akan potensi dari Orphonok. Kira-kira begitu guys ya. Jadi kayak ngebujuk-ngebujuk lah gitu ya. Kenapa lu kayak begini gitu ya. Ayolah gitu. Nah ini guys ya si Kaido ya. Sepertinya dia juga ikut bekerja di Kikuchi Laundry. Jadi cast keempat dari seri original yang balik di Paradise Regain ini ya. Setelah si Takumi, Mari, Kusaka, dan dia keempat gitu. Kalau ngelihat Kaido gini, aduh berasa kasihan pak. Jadi nggak lengkap gitu ya, tanpa Kiba ya, tanpa Mbak Yuka ya. Itu tuh mereka bertiga tuh udah trio Orphonok yang ikonik banget gitu di serial Vice ya. Tapi seperti yang udah kita tahu, aktornya Kiba sendiri ya udah tutup usia. Sementara aktrisnya Mbak Yuka ya tidak ada kabar sama sekali. Terakhir balik kalau nggak salah ya pas pengumuman Blu-ray bertahun-tahun lalu. Nah itu pas balik lengkap semua ya. Almarhum Kiba juga masih ada di situ. Dan ada dua karakter baru ya. Di sini ada Kota yang bisa berubah jadi Gecko Orphonok ya. Gecko tuh toke ya, yang waktu itu Anda bahas ya. Dan juga ada Case yang bisa berubah jadi Quina Orphonok. Sepertinya mereka ada di pihak yang diburu juga sama Smart Brain. Apakah kerja di Laundry Kikuchi juga? Kurang tahu, tapi mereka ya sepertinya sih dilindungi sama Mari, Kusaka, Kaido juga sepertinya ya. Kalau lihat belakangnya mereka kayak lagi di restoran Chinese food gitu. Apa kerja di situ kah ya? Digambarkannya mereka hanya seperti kayak remaja biasa ya. Kirain bakalan jadi pihak yang jahat pas pertama kali diumumkan waktu itu. Nah, bagi yang bertanya-tanya dengan alasan Babang Takumi sebagai pemeran utama malah ikut menyerang para Orphonok juga, kita dikasih sedikit hint nih di sini ya. Jadi di bagian ini sambil melihat ke telapak tangannya, Takumi bilang dia itu sudah capek atau muak. Iya bang, Takumi ini tuh capek sama Toku fans yang ngehina Gachard mulu kayaknya nih ya. Pokoknya dia bilang dia itu capek. Dan kalau nggak salah ada bocoran terusannya deh di bagian ini ya. Di mana bagian telapak tangannya si Takumi itu terlihat sudah mengeluarkan pasir ya. Waduh, apa ini tuh menandakan waktunya Takumi itu sudah tidak akan lama lagi. Apakah Babang Takumi itu bakalan mati di movie ini dan bakalan jadi konklusi besar untuk menutup ceritanya Vice? Semua aja lu matiin ya. Eiji mati, Takumi mati, Mamang Dikat mati juga. Soal ini sebenarnya besar juga sih probabilitasnya ya. Tapi katanya menurut rumor ada diskusi lagi di belakang layar gitu ya sama Toshiki Inoue dan juga para cast lain. Soal ini mungkin akan ngaruh gitu ke akhir konklusi ceritanya kayak gimana. Nah ini penasaran teman-teman ya. Kayaknya sih mati ya. Aduh kenapa sih Toei ya? Oke, di sini cast Inoue keluar lagi teman-teman ya. Kalau Mari sama Kusaka di sana, Takumi di sini dapat love interest juga dari si Kapten Smart Brain yang berubah jadi Kamen Rider Muse tadi, yaitu si Reina Kurumi. Takuminya sih kayaknya tetap pada personalitinya ya yang cuek ya. Cuman di satu sisi si Reina ini yang terlihat lebih agresif gitu ya dan ngedeketin si Takumi mulu. Nah, yang unik di sini, si Takumi itu lagi kayak mau minum ya, dan minumannya itu panas karena dari termos kan. Tahu dong ya dengan kebiasaan si Takumi ya, julukan bisa dibilang ya, julukan Takumi itu kan lidah kucing ya. Kalau udah makan atau minum yang panas-panas ya, dia itu niup-niup nggak berhenti kan, gitu. Si Reina ini nanti bakalan niupin minumannya buat dia. Kelihatan banget lah itu ya. Si Reina juga ngomong, ternyata aku lebih senang bisa bertarung bersamamu. Nah, kayaknya karakternya bakalan mati juga ini si Reina ya. Jadi pas Takumi itu lagi mau diserang Smart Brain ya, mungkin ketika udah fase pertobatan, terus si Takuminya mau nyerang Smart Brain, Reinanya itu ngelindungin walau dia orang Smart Brain. Melindungi karena cinta. Kok jadi kayak udah pada ketebak gini ya? Lanjut. Sepertinya ada momen si Takumi ini tuh udah mengalami pertobatan ya, nyambung sama yang tadi. Yang Anda tangkep ya, karena hal ini, si Reina sebagai Kamen Rider Muse ini malah menyerang si Takumi. Karena si Takumi ini tuh berkhianat gitu ya. Udah tobat lah ya, bukan berkhianat pak. Jadi terus ada dua Orphonok juga di situ terlihat. Mungkin ini tuh si dua remaja tadi ya, si Gecko sama si Quina Orphonok ya. Dan ini momen di mana Babang Takumi yang sudah terbuka matanya berubah lagi menjadi Kamen Rider Next Vice ya. Jadi dia itu mengeluarkan case press-nya lah, aku akan bertarung sebagai Vice gitu ya. Nah, coba kalian lihat juga tempat gelutnya sama ya di hutan itu ya. Entah apa ya, hal yang merubah lagi pemikiran dia gitu ya. Semoga di sini ya nggak maksa-maksa amat ya. Flow-nya itu enak gitu ya ketika dia itu ya mengalami fase pertobatan. Nah, setelah tobat, nggak cuman bakal berubah jadi Next Vice lagi, tapi Takumi juga bakalan berubah ke bentuk Orphonoknya, yaitu Wolf Orphonok.
terlihat dia itu lagi melawan para Riot Troopers ya. Ini mungkin aja setelah tobat dia itu nerobos markasnya si Smart Brain seorang diri ya. Makanya dihadang sama para Riot Troopers tadi ya. Nah, kalau Takumi tobat, di sisi lainnya sepertinya ada lagi yang berbelok arah nih. Ini prediksi aneh teman-teman ya. Melihat di scene ini keluar lagi senyuman super ramah dan juga baik hati dari Kusaka. Ini ikonik banget senyuman si kampret ini ya. Sepertinya Kusaka bakalan berkhianat di sini. Sepertinya, sekali lagi ini prediksi aneh ya. Mungkin ya. Ternyata Kusaka itu dari awal itu kerja di Smart Brain juga ya. Dan di sini dia itu malah nyerang si Mari jadinya. Si Marinya jadi kebingungan. Kusaka, kenapa? Gitu. Ingat guys, Kusaka itu anak kesayangan Toshiki Inoue, bapak head writer. Kalau nggak dikasih twist seperti ini, karakter dia dengan personalitinya yang unik ini ya bakalan wasted gitu ya. Jadi ya kalau dia gitu-gitu aja, taruh ngelindungin Orphnoch sampai kelar ya film ini, nggak ada yang spesial dong ya. Jadi jangan lupakan, kalau Kusaka itu juga satu dari 3 pemeran paling utama di Paradise Regen ini. Ya, ini juga anak kesayangan bapak head writer nih ya, jangan lupakan ya. Jadi masih nyambungin sama prediksi Ana tadi. Jadi kita anggap ya Kusaka ternyata berkhianat lah ya di sini ya. Kerja sama Smart Brain juga, makanya bisa dapat HP baru buat mengakses POM baru. Berarti yang memproduksi gadget-gadget baru seperti kayak Vice Driver Next, Kaisa Phone Next ya, Mues Driver itu tuh masih Smart Brain semua. Nah, dan yes, ini dia tampilan dari kamera Next Kaixa yang keren banget ya. Walaupun inner suite-nya yang ngambil dari Kaixa yang original tidak masalah. Ini keren banget, Pak. Kalau dibandingin sama Vice, Ana sih jelas pilih ini ya. Jadi banyak sekali kejadian di hutan ini nih kayaknya ya. Soalnya dari tadi diperlihatkannya di hutan ini mulu. Apakah di Paradise Regen ini Kusaka mati juga bakalan jadi pasir lagi? Itu kan yang sering kita pertanyakan ya, sampai jadi meme mulu ya. Apa ada efek samping lagi nih ya si Next Kaixa ini nih ya? Seperti yang kita tahu ya, Kaixa ada efek sampingnya. Ini juga besar kemungkinannya ada efek samping, tapi Smart Brain itu nggak ngomong ke si Kusaka. Jadi biar jadi babu aja gitu ya, kerja ngebasmi para Orphnoch sampai mati gitu ya. Ya dia seneng gitu dikasih power up si Kusakanya ya, mungkin ya. Nah, ini sih kejutan buat Ana ya. Ada lagi cast dari seri original Vice 20 tahun lalu yang bakalan balik lagi ke movie satu ini, yaitu Kitazaki, aka Dragon Orphnoch yang diperankan sama Rei Fujita. Salah satu aktor favorit Ana nih ya. Soalnya dia itu ada darah French-nya kalau nggak salah ya nih orang ya. Jadi Kitazaki itu akan jadi CEO dari perusahaan Smart Brain di Paradise Regen ini. Yang berarti membasmi para Orphnoch juga ada perintah dari bapak Kitazaki ini. Gila ya, ini Kitazaki ya, dari kebocahan banget gitu ya di serial Vice, terus jadi CEO dan terlihat sangat dewasa. Malah di sini terlihat kayak Hideo Ishiguro kata Ana ya. Jadi cukup drastis juga di sini perubahan karakternya. Sepertinya si Kitazaki yang bakalan jadi antagonis utama di movie ini. Mungkin ya, dia itu jadi antagonis utama. Jadi momen pas dia berubah jadi Delta itu keren banget dan nyeremin banget sih. Itu Ana nggak bakal pernah lupa tuh. Momen-momen pas nonton Vice ya ketika dia jadi Delta. Itu intimidated banget loh asli ya. Nah, apakah dia itu bakalan jadi Orphnoch juga? Sepertinya. Kalau balik lagi bahas ke poster tadi di awal, Ana kan sempat bertanya-tanya sama Orphnoch yang baru itu. Nah, itu mungkin aja Kitazaki yang berubah jadi Dragon Orphnoch yang bentuk Orphnoch-nya juga ikut berevolusi. Silakan kalian samakan foto posternya di situ sama si foto Dragon Orphnoch yang biasa ya. Itu agak mirip-mirip. Jadi CEO-nya itu Orphnoch ingin membasmi Orphnoch juga. Nah, apa alasannya? Ya mungkin pengen jadi satu-satunya Orphnoch yang berkuasa di era ini kali. Mungkin ya. Dan terakhir ada Smart Lady yang baru. Jadi udah banyak orang juga yang tahu siapa pemerannya ini ya teman-teman ya. Ya ini sih ya pemanis aja menurut Ana sih. Perannya emang mau ngapain lagi gitu ya, selain excited ngelihat para Orphnoch ini tuh dibantai sama Smart Brain ya. Jadi itu dia akhir dari trailer breakdown yang panjang ini. Dan jangan lupa dicatat tanggalnya lagi. Ada 3 tanggal penting perihal VCNext Vice Paradise Regen ini. Jadi tanggal 2 Februari 2024 itu tayangnya itu di bioskop Jepang teman-teman ya. Di Jepang sekali lagi ya teman-teman ya. Dan dilanjut dia itu bakalan ngerilis DVD dan Blu-ray-nya tanggal 29 Mei 2024. Nah berarti ini tuh kira-kira tanggal kita tuh udah bisa nonton si VCNext 1 ini. Mei teman-teman ya. Tuh Mei ya. Dan juga tanggal 13 September 2024 bakalan rilis juga DVD dan Blu-ray-nya lagi. Tapi di sini tuh dibundling sama CSM Kaixa Phone XX version.
Gila ini ya, banyak sekali Pak. Jadi seru sekali di sini ya trailer breakdown-nya. Karena udah tak tunggu-tunggu, Anda juga bahasnya di sini totalitas ya. Jadi trailer breakdown ini kayaknya hampir menjawab semua alurnya ya. Tapi itu tangkepan Anda aja ya. Kan biasanya emang suka kejadian pas udah tayang. Jadi tetap ditunggulah tayangnya nanti ya bakal kayak gimana gitu ceritanya. Nah, karena udah kejawab, Anda juga merasa elemen kejutannya jadi kayak hampir nggak ada gitu ya. Tapi semoga eksekusinya bagus lah. Jadi bukan cuma sekedar fan service, tapi emang ngasih konklusi yang mantap kalau memang movie ini tuh memang untuk menutup saga atau cerita Kamen Rider Faiz sejauh ini. Jadi kita tunggu aja ada kejutan apa lagi soal ini. Tapi menurut Ana sih cukup merinding sih Ana nonton trailernya ini ya. Walau Ana bilang setelah nonton kok kayak nggak ada gitu elemen kejutannya. Karena udah ketebak alur-alurnya. Faktor-faktornya yang bikin merinding itu karena mereka itu pakai BGM pas serial Faiz dulu. Dan keluar juga itu lagu Justifies ya di trailer ini. Keren Pak ya. Dan jangan lupa sebelum si Paradise Regen ini tayang bakalan ada TTFC 20 tahun Kamen Rider Faiz juga berjudul Murder Case ya. Atau kasus pembunuhan. Kalau ini semoga pure fan service atau seru-seruan aja dengan tema yang serius ya. Jangan disambungin please sama Paradise Regen ini. Please jangan ada lagi prorok-prorok kayak zaman OS yang 10 tahun Fukatsu no Core Medal itu buat mempercepat alur. Jangan Pak. Jadinya hancur, flow-nya juga jadi nggak enak ya. Semoga nggak ada. Jadi terpisah aja gitu ya. Tapi dengan cast utama Faiz di situ rata-rata hadir semua di situ ya. Nah, selain itu ada juga konfirmasi lainnya. Jadi Isa akan membawakan lagu tema filmnya yang berjudul Identifies. Anjay. Jadi bagian Y-nya itu dikasih simbol Faiz gitu teman-teman ya. Jadi kayak Justifies gitu. Ini Identify. Jadi udah pada tahu lah ya Isa ya. Yang bawain lagu opening Faiz juga di serial TV-nya tahun 2003 lalu ya. Jadi nggak cuma Isa, tapi ada M-Cat juga akan mengisi bagian chorus dari theme song ini katanya ya. M-Cat juga pasti kalian tahu lah ya. Ngisi juga kok itu insert songnya si Faiz ya. Dekore-kore, mana kari. Jadi ya theme songnya Kamen Rider Outsiders yang sekarang juga M-Cat Pak yang bawain ya. Jadi lagu ini tuh bakalan keluarnya itu tanggal 2 Februari 2024 juga ya. Oke, itu dia. Tahu lah ya, abis ini kalian itu harus ngapain? Komentar di bawah, ramaikan kolom komentar. Kalian ikutan bahas juga seputar trailer Faiz Paradise Regen ini. Kalau kalian punya teori menarik juga guys ya. Oke, segitu aja. Masih banyak update selanjutnya. Ana harus lanjut syuting lagi. Jangan lupa komentar di bawah ya teman-teman ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai sini, cukup panjang juga trailer breakdown-nya. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye guys.